pertama itu umur bayinya sehari 2 hari udah dikasih sufor. Kalau ditanya kenapa udah dikasih sufor, misalnya nggak keluar bayinya nangis terus. Padahal kalau misalnya kita baca secara teori, ASI itu kalau misalnya terutama kalau yang prosesnya melahirkan secara sesar, ya kalau yang normal mungkin bisa langsung keluar, tapi kalau secara sesar itu biasanya butuh waktu untuk dia bisa keluar, ya bisa sampai hari ketiga dia baru keluar. Terus gimana dong bayinya, Bu? Nggak makan dong, gitu. Bayi baru lahir sampai dengan usia 3 hari dia masih punya cadangan makanan dan cadangan energi yang berasal ketika dia di dalam kandungan. Jadi puasa pun bayi itu masih aman, ya usia 0 sampai 3 hari. Nah tapi jangan hanya ya udah dibiarin gitu, nggak boleh ya. Tapi kita harus tetap menstimulasi si ibu ini untuk bisa memproduksi ASI-nya, ya. Kenapa? Karena teori dari pengeluaran ASI itu adalah itu ya, ada namanya let down reflex. Jadi ASI itu dikeluarkan karena ada pengaruh dari 2 hormon, namanya prolaktin dan oksitosin. Prolaktin itu dihasilkan ketika payudara ibu dirangsang melalui hisapan yang oleh bayi. Jadi ketika payudara itu disedot oleh bayinya, dia kelenjar-kelenjar di sekitar payudara itu akan memberikan stimulus ke otak gitu ya, ke hipofisis depan untuk menghasilkan namanya hormon prolaktin. Prolaktin itu nanti akan dikeluarkan ya melalui peredaran darah. Jadi dia akan di dalam peredaran darah selama 30 menit dan kemudian menuju ke pabrik ASI ya, kita sebutnya ya, di payudara, di pabrik ASI, di payudara itu untuk memproduksi ASI. Jadi apa yang bisa memproduksi ASI? Hisapan bayi. Jadi kalau misalnya nggak masalah masih 3 hari dia masih bisa puasa, ya jangan terus dibiarin aja. Ini nggak ada rangsangan, nggak akan berproduksi dong. Maka sesegera mungkin ketika bayi itu lahir dia langsung menyusu, ya langsung dirangsang untuk nyedot karena bayi baru lahir itu punya refleks sucking. Ya, kalau teman-teman kemarin belajar refleks primitif pada bayi, salah satunya adalah refleks sucking. Ya, sucking itu nyedot. Kalian masukkan jari kalian, dia akan otomatis nyedot. Ya, jadi refleks sucking itu langsung diberikan kepada ibunya sehingga dia bisa merangsang produksi ASI-nya. Itu untuk prolaktin. Satu lagi namanya hormon oksitosin. Ya sebenarnya oksitosin ini kalau pada orang normal biasa itu namanya hormon kebahagiaan kalau orang bilangnya. Semakin bahagia semakin tinggi kadar oksitosin kita. Nah ternyata pada ibu yang menyusui atau ibu baru melahirkan, oksitosin itu hormon bahagia itu salah satunya bisa mempengaruhi produksi atau derasnya produksi ASI. Kalau tadi prolaktin itu dia dirangsang oleh hisapan bayi di sekitar payudara itu dia dirangsang oleh itu. Kalau yang oksitosin rangsangannya adalah happy. Ya, jadi ibu baru melahirkan, ibu menyusui tidak boleh stres. Kalau dia stres semakin turun level oksitosinnya, semakin berkurang produksi ASI-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi apa salah satunya yang bikin oksitosinnya tinggi? LV. Ya, itu kan kemarin kita belajar ya respon LV. dia baru melahirkan di fase nifas ada letting in, letting go, taking hold, letting in, letting go. Letting go ya, letting go, taking hold, letting in, letting go, ya kan? Nah, yang di taking hold ini kan dia sangat tergantung kepada orang lain, ya jangan dibiarin dia sendiri yang ngurus bayinya, kan? Terus ada lagi satu lagi yang bisa merangsang hormon oksitosin, yaitu namanya pijat oksitosin. Ya, ini salah satunya yang akan kita praktekkan, pijat oksitosin. Sebelumnya, kan tadi
sudah saya informasikan kalau oksitosin ini sebenarnya nggak hanya ada pada ibu hamil atau ibu melahirkan, tapi oksitosin itu semuanya kita punya. Ya, semakin kalian bahagia, semakin kalian happy gitu ya, oksitosin kalian berarti lagi tinggi, gitu ya. Tapi kalau semakin kalian stres, oksitosin kalian lagi rendah. Nah, salah satunya adalah dengan melalui pijatan atau sentuhan lembut yang membuat ibu rileks, dia akan merangsang hormon oksitosin. Ya, ini saya sampaikan dulu untuk melakukan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu dilakukan biasanya oleh suami, gitu ya, atau orang terdekat ibu. Nggak apa-apa, memang pijatnya di punggung. Bukan saya menghindarkan mamai ini dari si cowok-cowok, bukan ya. Jadi pijat oksitosin itu dilakukannya memang di punggung, ya, di punggung ibu. Kenapa di punggung? Biasanya di sini itu banyak sekali syaraf-syaraf yang membuat ibu bisa rileks, ya, di sepanjang tulang belakang. Ya, jadi langkah-langkahnya ini harus dilakukan oleh orang terdekat. Kalau misalnya ada suaminya, kalau nggak ada suami, orang tuanya. Ya, yang jelas harus dilakukan oleh orang terdekatnya. Yang dilakukan pertama sebenarnya adalah ya seperti mau kita pijat aja alat-alatnya, apa minyak, gitu ya. Kalau nggak punya baby oil, PCO boleh, GPU boleh. GPU gimana GPU? Kemudian waslap dan air hangat. Ya, minyaknya apa aja? Ya, nggak ada hair body nggak boleh, ya. Pokoknya bisa aja buat pijit. Yang pertama, jadi fokus kita adalah pada tulang belakang, ya, pada tulang belakang. Gerakannya macam-macam, tapi ini yang biasa kita lakukan, ya. Kita mainnya pakai jempol dan pakai ini ya, apa sih, kepala tangan. Ya, kita mainnya pakai jempol dan kepala tangan. Ya, yang pertama biasanya kita urut di bagian ruas sisi tulang belakang ini melingkar. Ya, jadi gerakannya seperti ini, keluar ke atas, dari atas sampai dengan batas payudara, ya, sampai dengan batas payudaranya. Oke, kemudian gerakan kedua misalnya atas bawah, ya. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Saya ngajarin pijit, ya, emang itu kerjaan kita, ya. Pijit, massage itu adalah tindakan perawatan. Pijat bayi itu adalah salah satu intervensi perawatan juga. Nah, salah satunya pijat oksitosin. Itu tadi ya gerakannya. Jadi kalau dari jempol itu gerakannya melingkar, ya, melingkar. Kemudian dari atas ke bawah, sampai dengan batas payudara, ya. Nah, kemudian yang kedua kita pakai kepala tangan kita. Tonjok ya, Mas, ya. Yang ini ditekan, ya, ditekan. Jadi ini ditekan. Ya, pokoknya mau pilih aja. Kalau sudah, sebenarnya 3 gerakan itu cukup. Tapi kalau mau tambahkan silakan. Ya, terakhir adalah diusap. Ya, diusap lembut menggunakan telapak tangan dari atas ke Bawah. Ya, kalau sudah silakan dikompres dengan waslap yang direndam dengan air Hangat. Itu terus banget pasti oksitosinnya. Ya, dia langsung gerak biasanya. Produksi asinya semakin banyak biasanya kalau di gitu. Oke, ditanyakan untuk oksitosin. Selanjutnya saya akan ajarkan untuk melakukan perawatan payudara atau breast care. Ya, breast care. Breast care ini tujuannya adalah sebenarnya selain membantu untuk menjaga kebersihan, yang kedua adalah untuk memaksimalkan lubang ASI. Ya, memaksimalkan lubang ASI. Kenapa ibu banyak yang sebenarnya produksinya banyak, Bu, tapi ternyata yang keluar cuma sedikit. Ternyata banyak kotoran yang menyumbat, ya, sehingga payudaranya bengkak, ya. Kalau payudaranya bengkak itu kan berarti kan sebenarnya banyak kan produksinya kan, cuma dia nggak keluar aja, ya, dia nggak keluar aja, ternyata menyumbat. Jadi saluran
saluran ASI yang ada di putingnya itu tersumbat oleh kotoran. Makanya kita lakukan perawatan payudara ya. Perawatan payudara ya seperti biasa, pakai washcloth dengan air hangat dan baby oil ya, baby oil. Yang pertama bersihkan dulu washcloth dengan air hangat, dibersihkan semua area payudara, dibersihkan ya. Kemudian ambil sedikit kapas ya, kapas, kemudian ditetesin dengan baby oil ya, kemudian tempelkan ke puting, biarkan sampai 3 menit dulu. Biasanya kotoran-kotoran yang dia keras gitu ya, atau berkerak gitu kan ya, itu dia melunak dengan dikompres dengan minyak ya. Kalau air hangat kurang efektif sebenarnya ya. Jadi paling cepat membersihkan kotoran yang ada di badan itu dengan minyak ya, baby oil paling cepat. Jadi kompres dulu nih 1-3 menit gitu kan, dibiarin dulu. Nah baru kemudian diangkat ya, sambil dengan dibersihkan. Ingat ya, ini adalah untuk ibu nifas. Ibu nifas itu sudah melahirkan, tidak boleh dilakukan ibu hamil, apalagi trimester 3. Kenapa? Karena merangsang kontraksi ya, merangsang kontraksi. Jadi nggak boleh dilakukan pada ibu hamil trimester ketiga, tapi dilakukan pada ibu nifas yang mau menyusui bayinya ya. Jadi kalau bayinya payudaranya sakit, bengkak gitu kan, produksinya banyak tapi keluarnya sedikit, apalagi bayinya nggak mau nenen, salah satunya dengan ini ya, dibersihkan pakai kapas, ditetesi dengan baby oil, dikompres. Sudah dikompres 3 menit, dilepas, kemudian dilap ya. Saya yakin kalian pun sekarang kalau melakukan itu, hitam itu kapas. Enggak, bukan apa-apa. Memang area itu harus kita bersihkan. Saya yakin jarang pasti kalian ada yang tahu itu. Itu harus dibersihkan ya. Itu banyak sekali. Mau cewek mau cowok saya kasih tahu, pasti dekil deh di situ ya. Itu tipsnya, jangan hanya disabun pakai air, tapi dengan baby oil ya, tapi pakai baby oil. Bersihkan dulu. Nah kalau sudah dibersihkan, nah baru kita lakukan masas perlahan. Hati-hati ya, masas itu kalau pada payudara yang bengkak penuh dengan ASI itu sakitnya luar biasa, sakit banget itu. Jadi harus pelan-pelan ya. Masasnya yang pertama, kalau payudara sendiri mungkin enak ya. Jadi ibunya diajarin untuk masas payudara sendiri. Jadi melingkar ya, melingkar dari arah dalam ke luar sini ya. Ya. Kalian pernah saya ajari untuk sadari? Ini maternitas ya. Nanti itu ada di kesehatan Kespro. Kespro sudah? Belum kan? Nanti di Kespro ada sadari sama pap smear ya. Ini ya, satu ditahan, kemudian ini dipijat ya. Semua area. Jadi semua area ya. Dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar. Ya, seperti itu, baik payudara kanan dan payudara kiri. Nah, kemudian setelah diuyek-uyek ya, sekarang dari luar ke arah puting ya, itu biar yang mengendap di luar turun ya, turun ke puting. Jadi sini ya, ya. Jadi semuanya itu harus menuju ke putingnya. Nah, kalau dia merasa kesakitan, hentikan dulu, kemudian kompres pakai air hangat. Kompres pakai air hangat. Kalau kesakitan, ya memang itu luar biasa sakitnya. Ya, luar biasa itu sakitnya. Sampai benar-benar kalian kalau megang itu benar-benar keras banget. Iya, keras banget. Ya, kayak ini kerasnya itu. Saking banyaknya produksi tapi nggak keluar ya. Maka trik dan tipsnya adalah perawatan payudara ini ya. Dan yang terakhir tadi kan
gerakannya memutar ya, kemudian dari hapusan dari atas ke bawah. Ini yang terakhir adalah pijatan pada areola atau puting. Tujuannya adalah biar putingnya gampang dihisap oleh si bayi. Ya, bayi ya, bukan bapaknya ya. Aduh, saya ngomongnya sama orang yang sudah puber lagi. Pikirannya jadi kemana-mana gitu kan. Hati-hati loh, kalau misalnya bapaknya nenek juga ntar jadi anak susunya loh. Disaudaraan sama bayinya ya kan. Iya dong, kan keluar ASI, minum ASInya ya kan. Minum susu ibu kan. Nggak boleh. Ya ini intermezzo aja ya. Saya tahu kalian sudah pada hukum, udah pada dewasa gitu kan. Mudah-mudahan pikirannya nggak kemana-mana. Fokus ya, fokus. Memang untuk area puting ini harus benar-benar ditarik. Beneran. Karena terus terang aja tidak semua perempuan putingnya bagus. Kita sering ketemu ya, maksudnya bukan kita, saya sering ketemu ibu-ibu yang curhat gitu kan. Adanya nggak bisa nenen, dia nggak pas mulutnya itu putingnya itu nggak masuk ke mulut dedek bayinya gitu. Kalau bapaknya sih mulutnya gede ya kan, tapi kalau anak bayi itu mulutnya kecil say. Dan kalau putingnya nggak bagus itu susah dia nangkepnya ya. Ini buat ibu-ibu aja ya, nangkepnya itu susah bayi itu kalau puting kita tidak bentuknya ergonomis bagus gitu. Nah, salah satunya adalah dengan ini ditarik ya, dirutinkan untuk ditarik sehingga bentuknya itu menonjol. Karena puting itu banyak yang dia ada yang datar, ada bahkan yang mendelep. Say. Ya. Datar sih bisa kali ya, bisa dikeluarkan. Tapi kalau sudah mendelep itu bisa juga, tapi agak susah ya, agak lebih banyak treatmentnya. Salah satunya dengan kalau saya ngajarin ibu-ibu itu pakai squid 5 itu kecil ya, 10 mungkin ya, 10 cc itu ya, pakai squid 10 cc. Kalau zaman sekarang makan udah banyak breast pump ya, pompa ya. Jadi pakai pompa itu dia akan nonjol itu karena kesedot putingnya ya, itu akan membantu untuk mengeluarkan puting. Tapi kalau zaman dulu nggak ada say ya, orang-orang kampung yang benar-benar ininya daftar gitu kan, susah mereka nyusui bayinya. Mau nggak mau sufor aja udah, nggak mau ribet saya gitu kan. Kita ininya pakai squid 10 cc, ujung jarumnya itu dipotong. Jadi bagian jarum, tahu kan ya? Misalnya ini squid, ini jarum. Yang ini tuh dipotong, ini melingkar, sehingga ada lubang itu di bolongan itu di ujungnya. Nah, kalau yang bolong itu paskan di puting, kemudian kita tarik, pelumurnya itu tarik. Biar apa? Biar keluar. Ini memang ya, karena itu tadi, terus terang tidak semua wanita bentuk putingnya bagus ya, jadi harus dirawat, benar-benar dirawat biar keluar itu putingnya, biar gampang dia menyusui. Kalau nggak gitu menyusui susah, mau dia produksinya sebanyak apapun, pengeluaran asinya nggak akan maksimal karena bayi nyedotnya susah ya. Jadi itu caranya ya, jadi ditarik. Jadi setelah semua dibersihkan, dipijit, dimasas, dikompres, terus ditarik ya, ditarik putingnya biar menonjol, biar si dedek bayinya bisa menyusui. Kalau setelah itu dirutinkan sudah bersih, dan kalau misalnya kita pencet putingnya itu keluar susunya, keluar asinya, berarti sudah bisa atau siap untuk disusukan kepada bayi. Nah, tips selanjutnya manajemen laktasi itu bagaimana bayi itu menyusu, perlekatannya ya, perlekatannya. Ternyata perlekatan itu tidak hanya
sekedar bayinya nenen aja, nggak seperti itu. Ternyata perlekatan itu harus benar-benar diperhatikan, ya. Dagu bayi ketika menyusu itu harus menempel ke payudara ibu, ya. Hidung boleh nempel boleh tidak, tapi yang harus nempel adalah dagu, ya, dagu. Posisinya macam-macam. Kemarin yang sudah saya jelaskan, ya. Bisa konvensional, ya, kepala, payudara, bisa snowball, ya namanya. Bayinya di sebelah belakang, ada ke belakang, kepalanya kita gini kan, atau bisa sambil tiduran, ya, bisa sambil tiduran, ya. Seperti itu teman-teman untuk manajemen laktasi. Ada yang ditanyakan? Nanti praktikumnya ini, Bu. Kalau yang suka bocor kan ada suka yang sampai bocor 16 itu gimana, Bu? Enggak, itu sebenarnya itu tadi teori latent reflex, ya, produksi prolaktin dari si ibu. Jadi ketika bayi itu menghisap, payudara akan memberikan rangsangan ke hipofisis, hipofisis akan mengeluarkan prolaktin. Nah, prolaktin ini bertahan di peredaran darah itu selama 30 menit. Jadi bayi itu selesai menyusu, prolaktin itu sebenarnya masih banyak di peredaran darah. Nah, itu sebenarnya untuk stok, ya, untuk stok. Kalau misalnya next dia akan menyusu lagi, itu nggak akan lama mengisinya, dia sudah ready susu itu, ya, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau yang bocor itu karena dia sudah penuh, sudah siap untuk dikeluarkan, tapi bayinya tidak nyedot, ya, akhirnya ngerembes, netes, keluar sendiri. Jadi ya memang gitu kalau ibu menyusui. Kan bayi sampai dengan usia 6 bulan itu setiap 2 jam dia akan menyusu, ya, setiap 2 jam dia akan menyusu. Kalau dia nggak menyusu, ya full pen lah itu. Jadi nggak muat lagi, ya bocor akhirnya. Gitu. Nggak apa-apa. Justru bocor itu menandakan bahwa pengeluarannya bagus, ya, pengeluarannya bagus. Kalau misalnya nggak ngerembes tapi payudaranya besar bengkak, justru itu yang bahaya. Mungkin ada sumbatan di ujung putingnya, di saluran ASI. Tapi itu genetik kan dulu, soalnya adiknya bapak tuh hampir semuanya pada rembes gitu. Enggak, hampir semua wanita yang menyusui rembes. Kayak pas aja. Iya, semakin artinya produksinya banyak itu, berarti menyusuinya benar. Kalau yang pecah, masya Allah. Hati-hati, say. Justru kalau misalnya produksinya itu bayinya nggak sering nyedot, semakin sedikit yang diproduksi. Semakin sering disedot, semakin banyak yang diproduksi. Berarti menyusuinya benar itu. Kalau sampai rembes, produksinya banyak, bagus berarti. Dan pengeluarannya pun bagus. Kalau misalkan minum suplemen pelancar ASI itu bisa jadi alternatif pengganti antibiotik ini. Sebenarnya ya sih, ini saya nggak mau matahkan, ya. Saya nggak mau matahkan teori suplemen ASI atau nutrisi. Nutrisi ibu pada ibu menyusui itu penting untuk energi dia. Karena ibu menyusui itu energinya sama kayak orang lari maraton. Jadi ibu menyusui itu energi yang terbuang sama seperti ketika kita lari maraton. Sebanyak itulah energi terbuang, sehingga untuk mengganti itu ibu menyusui biasanya lapar. Nutrisinya ya 4/5 sempurna, artinya sebenarnya asal ibunya terpenuhi itu nggak usah suplemen pun bisa, karena teorinya produksi ASI itu dipengaruhi oleh hormon itu, prolaktin dan oksitosin, ya.
kecuali nih ada suplemen itu yang isinya adalah sel plasenta kalau nggak salah ya, sedikit sel dari plasenta janin. Nah, plasenta janin itu ternyata bisa mempengaruhi dari produksi hormon. Nah, mungkin itu yang bisa. Tapi kalau suplemen makanan sama aja kayak makan. Ya, nggak yang ini banget. Itu aja deh prinsipnya. Dua itu, prolaktin, oksitosin. Prolaktin didapat dari mana? Dari sedotan bayi. Oksitosin didapat dari mana? Dari kebahagiaan ibu. Kalau ibunya rutin menyusui bayinya dan ibunya happy, deres dia. Kalau dia happy karena makan yang banyak, ya suplemen itu mungkin pengaruh gitu. Tapi kalau dia nggak happy, mau dikasih suplemen berapa aja, stres, tetap aja nggak akan keluar. Itu kan ada ya ibu melahirkannya ASI itu kayak proses kayak gitu loh. Itu Yap. ada nggak sih kira-kira faktornya kenapa bisa jadi ketos seperti itu? Untuk ini kandungan ya, kandungan ASI. Sebenarnya itu semua ibu kandungan ASI-nya sama. Ya, artinya nggak ada beda satu ibu dengan yang lain. Tapi kandungan ASI itu berubah sesuai dengan usia bayi. Usia 0 sampai 2 bulan itu lagi tinggi-tingginya memproduksi lemak. Sehingga ASI yang dikeluarkan kental sekali. Warnanya bisa sedikit kekuningan. Kalau dia masih usia 0 sampai 2 bulan. Di atas 2 bulan, 3 sampai 6 bulan biasanya akan semakin berangsur-angsur putih. Sehingga bukan dipengaruhi oleh ibu ini makan apa atau ibu ini minum suplemen apa, tapi tergantung dari kebutuhan bayi. Maka usia 0 sampai 3 bulan bayi yang benar-benar minum ASI, dia bisa naik berat badannya 1 sampai 2 kilo. Gitu. Karena memang kandungan lemaknya itu tinggi ya. Kalau misalnya kalian mau membandingkan ibu perah ya yang memerah ASI, ibu yang satu memerah ASI usia 1 bulan, yang satu lagi memerah ASI usianya udah 4 bulan, warnanya pasti beda. Jadi bukan dipengaruhi oleh siapa ibunya dan genetik dan lain sebagainya, tapi memang usia bayinya beda. Kalau usia bayinya sama pasti sama warnanya. Gitu, ya. Jadi tergantung, itu kehebatan dari ASI. Setiap perkembangan bayi, produksi ASI akan mengikuti tubuh bayinya. Ya, kalau Sufor sebenarnya kan beda ya, 0 sampai 2 bulan, ya kan? Beda Sufornya dengan usia 6 bulan. Karena kandungannya pun berbeda. Ya, semakin semakin tinggi lemaknya. Ada ini? Ibu. Wow, seru sekali, ibu muda. Alhamdulillah anaknya yang meninggal itu aslinya harus dikeluarin atau emang dibiarin aja ya? Atau apa kayak kan itu pasti udah nggak ada bayinya, itu apa bakal keluar atau enggak? Satu, ketika bayinya memang keluar, prolaktin gini, oksitosin, produksi ASI itu ketika ibu sudah mengeluarkan bayi, karena efek dari penurunan estrogen dan progesteron itu juga bisa menghasilkan ASI, sehingga ketika bayinya itu meninggal atau bayinya tidak menyusu, sebenarnya ASI itu tetap diproduksi. Tapi ingat, kalau bayinya tidak ada yang kalau ASI-nya itu tidak dikeluarkan, tidak disedot, lama-kelamaan pabriknya tutup. Lama-lama ya berhenti karena nggak ada yang nyedot. Ya itu teorinya gitu aja, memang produksi ASI itu nggak ada yang nyedot, ya sudah tutup pabrik, nggak produksi lagi dia, nggak produksi ASI lagi dia, kecuali bayinya meninggal tapi tetap disedot, diperah misalnya, dan ya terus dia keluar. Kalau ibu nggak melahirkan, Bu, kita sedot, keluar nggak?
konsepnya nggak gitu ya. Apa namanya, itu tadi ada timbal balik dari proses persalinan yang awalnya estrogennya tinggi, progesteronnya tinggi, kemudian turun, itu memunculkan apa namanya, stimulus ke hormon lain. Salah satunya adalah produksi ASI. Kalau kita nggak pernah hamil, nggak akan ada itu regulasi itu. Ya, apa tadi yang tanya? Kalau misalnya kan suka ada mitos kalau nyusuin tuh gantian gitu ke kanan kiri, itu mitos atau Fakta. iya nggak, itu maksudnya Tujuannya apa? kayak volumenya itu beda atau itu sama aja gitu. Gini. Pokoknya yang kalian ingat itu adalah semakin sering dia disedot, semakin banyak ASI yang diproduksi. Yang diproduksi itu aja ya prinsipnya. Jadi kalau misalnya mau gantian kanan kiri, kebayang nggak kalau misalnya dia nggak gantian? Kebayang nggak kalau misalnya dia nggak gantian? Yang kanan aja yang apa namanya, yang disedot, maka ini akan semakin terus produksi banyak. Yang ini mandek, berhenti, nggak memproduksi ya. Jadi kalau kalian lihat kalau nggak gantian, itu aja sih sebenarnya. Apa ada pengaruhnya ya ke ukuran payudara? Akhirnya ke ibunya sebenarnya pengaruhnya gitu. Makanya diusahakan bergantian biar pabriknya itu dua-duanya berproduksi gitu. Tapi memang kesusahannya adalah tadi proses perlekatan bayi. Posisi sini menggendong bayi akan lebih enak daripada kita gendong sebelah kiri. Ini tuh kayak kaku aja gitu, sehingga kebanyakan ibu itu menyesuaikannya sebelah kiri, yang kanan jarang. Gitu. Lain, sudah? Sudah banyak. Tutup dulu malu. Oke, itu ya. Minggu depan kita belum praktikum. Apa lagi ya? Kalau perawatan perineum sama seperti perawatan ini ya, apa namanya? Kala 4 ya. Hygiene sama aja. Seperti itu perawatan perineum itu hygiene. Jadi labia mayora, labia minora, sama vestibulum. Itu aja. Ya. Terus mungkin kalau ibu bayu baru melahirkan nifas, kan ada ini ya, lokea ya, kemarin yang kita lihat kan, darah nifas, ya darah nifas. Nah itu sering-sering diganti, sering-sering dibersihkan, itu aja sih untuk perawatan. Masuk bil masuk. Lalu depan gini banget. Perawatan bayi belajar. Astagfirullah. Kemarin aku kok sudah ya, cuman kan kayak memandikan.